selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, SR Indonesia, untuk menyelenggarakan acara GIA Summit 2022. Pada pagi hari ini, kita berkesempatan untuk mendengarkan beberapa sukses story yang telah dilakukan oleh rekan-rekan kita, baik di swasta maupun di pemerintahan. Selain itu, kita juga berharap dari acara GIA pada pagi hari ini, kita dapat belajar bersama, bermimpi bersama, untuk mewujudkan bagaimana GIA dapat membantu meningkatkan kualitas pekerjaan kita, sehingga akan mendukung proses kerja maupun dari support yang kita lakukan. Bapak dan Ibu sekalian, jika kita perhatikan, transformasi digital saat ini sudah menjadi tren dari setiap company yang ada, terutama di Indonesia. Data menjadi tolok ukur suksesnya suatu transformasi digital. Dari ketersediaan data, maka kita akan belajar bagaimana progres transformasi dan kesuksesan dari prosesnya itu sendiri. Memang hal ini mudah dikatakan, tapi saya percaya agak sulit untuk dilakukannya. Banyak kompleksitas dari organisasi yang mempengaruhi bagaimana transformasi digital akan sukses. Ada 3 faktor sebetulnya. Pertama, people, proses, dan teknologi itu sendiri. Ekspektasinya adalah data dapat tersedia secara real time. Data akan menghasilkan model prediktif dan preskriptif yang akan membantu dalam melakukan proses operasional perusahaan itu sendiri. Serta juga data dapat meningkatkan kualitas dan keamanan secara otomatis. Di luar dugaan, selama pandemi ini telah banyak perusahaan di Indonesia yang sukses melakukan transformasi data. Dan mereka dapat menemukan bahwa dengan adanya data sebagai pembeda dibanding kompetitornya, sehingga kita bisa melihat bahwa powerful machine learning dan AI menghasilkan model untuk membantu terjadinya proses ini. Saya percaya kita semua sudah terbiasa dan familiar dengan istilah AI. Bagaimana dengan GeoAI? Jika kita bicara AI, maka AI is data-driven game. Prediksi yang akan akurat jika data yang di-training adalah sesuai dengan model atau aplikasi yang akan dibentuk. Ada 3 hal yang mempengaruhi dari keunggulan data itu sendiri adalah where things happen, why they happen, and how they can improve actually. Jadi kalau kita bicara GeoAI, GeoAI adalah tools yang mengkombinasikan machine learning dengan kemampuan location intelligence. Di luar dugaan ini akan menghasilkan suatu insight yang baru. Bapak dan Ibu sekalian, kombinasi machine learning dan GIS akan membantu organisasi dalam 3 hal. Dapat mengcapture data, mengelola data, dan menjalankan analisis serta memvisualisasikan insight data yang terkadang hidden insight yang kita tidak temukan dari AI yang seperti biasa. Sehingga saat ini banyak perusahaan besar yang telah mengelola data untuk dihubungkan dengan lokasi menemukan banyak hidden insight tadi tersebut. Hal inilah kenapa kita bisa menyadari bahwa GeoAI ternyata lebih memiliki kekuatan analisa. Karena kemampuannya untuk melakukan otomasi prediksi, klasifikasi object detection, clustering data melalui pattern detection. Bapak dan Ibu sekalian, S3 Indonesia turut bersimpati dengan kejadian menimpa saudara-saudara kita di Cianjur. S3 Indonesia bekerja sama dengan BNPB telah membentuk suatu tanggap darurat gempa banjir. Hal ini kita lakukan untuk mempermudah para pemangku kepentingan mengambil keputusan dan decision yang tepat agar dapat mengupdate informasi terkini, memonitor kerusakan rumah yang rusak, dan juga agar aparat dapat segera memberikan bantuan yang sesuai dan tepat guna. Jika kita lihat bahwa ternyata dari foto udara ini kita bisa melihat jumlah rumah yang terdampak bencana. Bapak Ibu bisa bayangkan, jika kita menghitung secara manual maka akan menghabiskan waktu 138 jam. Tetapi dengan penggunaan deep learning, maka hanya akan memakan waktu selama 4 jam dengan 97% tingkat akurasi. Berarti kita bisa melihat berapa besar impact yang diberikan oleh deep learning terhadap awareness situasi dari menghitung dari rumah-rumah ini. Sehingga kita melihat ada 34 kali lebih cepat dibanding kalau kita melakukan secara manual. Hal ini otomatis akan membantu tindakan dari penyelamatan lebih cepat dan menyelamatkan nyawa-nyawa saudara kita. Kami berharap semoga
kondisi dapat segera pulih, sehingga usaha dari saudara-saudara kita tetap dapat kembali normal kembali. Di lain sisi, jika kita masih ingat kejadian kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 2019, di tahun 2019 maka ada kebakaran hutan yang memakan lebih dari 924 hektar. Di mana banyak banget korban dan bukan hanya itu, kerugian yang ditumpah adalah miliaran rupiah. Ada beberapa hal yang diakibatkan dengan adanya kebakaran hutan tersebut. Pertama, mata pencaharian dari warga sekitar menjadi terganggu, ekosistem terganggu, dan juga kesehatan terganggu. Hingga hal ini membentuk kita membuat suatu platform untuk dapat memonitor hutan secara rutin, hingga kita juga dapat memetakan data historis di mana lokasi api kebakaran, dan kita dapat memprediksi serta mengantisipasi agar tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Di lain sisi, jika kita bicara dari hutan, apa yang kita bisa manfaatkan dari hutan tersebut adalah produktivitas. Mungkin bagi bisnis, produktivitas dari forecasting, kehutanan, dan plantation terutama di kelapa sawit contohnya adalah sesuatu yang penting banget. Tetapi hal lain yang bisa kita monitor di sini adalah tingkat nutrition deficiency atau kekurangan nutrisi. Jika Bapak Ibu lihat, daerah yang merah adalah daerah pohon-pohon area yang terdampak pada kekurangan nutrisi. Melalui deep learning, kita mencoba membuat suatu model untuk mengantisipasi di kemudian hari agar tidak terjadi lagi. Tapi di sisi lain, kita juga akan menyiapkan bagaimana pencegahan daerah tersebut dan tindakan apa yang harus dihasilkan. Misalnya kita akan menambah pupuk atau pengairan atau tindakan-tindakan lainnya. Hal ini otomatis akan berimpact pada terjaganya produktivitas dari bisnis itu sendiri, terutama di area kelapa sawit. Ini adalah salah satu contoh nyata yang nanti akan di-share oleh Pak Haryo Sagoro dari Wilmar International, bagaimana Pak Haryo dengan deep learning-nya telah berhasil sukses untuk peningkatan produktivitas. Di sisi lain, kita juga melihat kalau tadi hutan, kita bicara bagaimana deep learning telah membantu menjaga perairan Republik Indonesia. Salah satunya adalah untuk mengantisipasi jika terjadi ada kapal yang tidak memakai izin, tidak menggunakan izin masuk ke area perairan di Indonesia ini. Melalui GeoAI dikombinasikan dengan data AIS, kita dapat mengidentifikasi kapal-kapal yang curiga tersebut. Dan kita mengklasifikasikan jenis kapal berdasarkan dimensinya dan dengan segera dapat dilaporkan kepada aparat untuk diambil tindakannya. Inilah salah satu manfaat bahwa deep learning tidak hanya berguna di laut, tidak hanya berguna di hutan, di laut, maupun di darat. Bagaimana dengan yang lainnya? Salah satunya adalah oil spill. Indonesia adalah negara yang pernah mengalami tumpahan minyak. Otomatis ini akan berimpact pada pencemaran laut sendiri. Sehingga kita bisa mendeteksi area mana yang terdampak dan bagaimana supaya tidak menjadi luas. Melalui deep learning kita akan belajar untuk mengantisipasi supaya hal ini tidak terjadi di kemudian hari, meminimalisir kejadian yang sudah terjadi, dan juga otomatis dari aparat segera dapat bertindak untuk mengambil tindakan. Ini adalah contoh-contoh yang telah diimplementasikan dan bagaimana deep learning telah berevolusi kepada industri sesuai dengan sektor yang masing-masing. Terakhir yang akan kita lihat adalah bagaimana di darat. Di darat kita melihat bahwa jalan tol terutama, manajemen jalan tol menggunakan deep learning untuk memonitor kecelakaan yang terjadi pada jalan tol. Sehingga dapat dilihat titik mana yang rawan kecelakaan. Dari situ pengelola dapat memastikan tindakan apa yang harus diambil untuk mengantisipasi agar tidak terjadi lagi di kemudian hari. Pak Prayogi dari Astra Infrastruktur akan lebih bercerita bagaimana Astra Infrastruktur menerapkan deep learning untuk mencegah eksiden yang terjadi di jalan tol. Demikianlah saya rasa bahwa transformasi digital adalah bagaimana kita mengelola data dan bagaimana data itu dapat mendukung untuk membentuk suatu platform GeoAI sehingga kita dapat mendukung visi Indonesia menuju 4.0. Esri Indonesia bersama tim siap mendukung Bapak dan Ibu sekalian dalam mencapai visi. Kita berharap dari acara ini kita semua bisa memiliki mimpi ke depan untuk membuat transformasi yang lebih baik di company kita masing-masing. Saya Kristanto Yanuar untuk GeoAI Summit 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.